Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, salawatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kepada kehadiran Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi Nabi suri tauladan bagi umatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam menyambut Ramadan ini, marilah kita perbanyak melakukan amal-amal soleh atau amal-amal baik, terutama kita bisa melakukannya dengan membaca Al-Quran. Selain sebagai pedoman, Al-Quran adalah sebagai obat. Al-Quran Karim merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk serta pedoman umat Islam. Pada bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas antara yang benar dan yang salah. Selain itu, Al-Quran juga merupakan sebagai obat dari segala obat penyembuh semua penyakit, termasuk penyakit hati, baik berupa syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat atau subhat yang mengotori iman kita. Karena dalam Al-Quran terdapat nasihat, motivasi, peringatan, janji, dan ancaman yang akan memicu seseorang pada sikap harap dan takut. Selain menjadi obat penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa, Al-Quran juga menjadi obat penyembuh penyakit fisik. Dalam kitab tafsir Adwaul Bayan mengatakan Al-Quran adalah obat penyembuh yang mencakup obat bagi penyakit hati dan jiwa, seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya. Namun selain itu, Al-Quran bisa juga menjadi obat bagi jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit. Ibnu Qayyim dalam kitab menjelaskan Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Tetapi tidak setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikannya sebagai obat. Jika seseorang yang sakit konsisten berobat dengannya dan meletakkan pada sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan dan kukuh, dan penyempurnaan syaratnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya. Kepada sahabat yang sakit, Rasulullah SAW kerap kali berpesan, bagi kalian ada obat penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Begitupun jika kita mengimani bahwa Al-Quran sebagai asyifa, sebagai sarana penyembuhan, maka perbanyaklah membaca Al-Quran karena ia adalah obat. Lalu bagaimana cara Rasulullah berobat dengan menggunakan Al-Quran? Yang pertama, berobat dengan surat Al-Fatihah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh sahabat yang membacakan surat Al-Fatihah kepada seorang pemimpin kampung yang tersengat kalajengking, lalu Rasulullah membenarkan tindakan tersebut. Cara yang kedua yaitu dengan berobat dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ketika sahabat Utsman sakit, Rasulullah SAW mendoakannya dan memohon perlindungan untuknya dengan nama-nama Allah yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Cara yang ketiga yaitu berobat dengan membaca surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Jika seseorang hamba memohon perlindungan atau kesembuhan dengan surat Al-Mu'awwidhatain atas keluhan yang sedang ia rasakan, atau dengan izinnya dia akan sembuh. Maka dari itu, marilah kita senantiasa mencintai membaca Al-Quran sebagai obat jasmani dan rohani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.